itu bisa menjadi tempat untuk tempat curhat, untuk memberikan saran. Itu peluang pekerjaan apa yang menjadi tren, peluang pekerjaan apa yang nantinya akan dibutuhkan, bahwa sebenarnya kenakalan saat ini atau beberapa gejala terkait dengan perilaku siswa saat ini itu sudah tidak sama dengan era kita. Halo Sobat GST, senang sekali pada hari ini saya Dimas kembali menyapa Sobat GST di podcast Ganesha Speak Time. Mungkin udah cukup lama ya Sobat GST, saya tidak menyapa teman-teman semua. Dan akhirnya kembali lagi dengan topik yang cukup menarik. Nah seperti biasa, mungkin kalau Sobat GST yang sering lihat podcast kita, kira-kira ini Dimas atau mungkin Mas Dimas dengan siapa lagi sih narasumbernya gitu. Mungkin terakhir kalau tidak salah kemarin dengan para wakil rektor ngebahas soal puasa, dan kali ini cukup spesial karena bintang tamunya adalah salah satu seorang dosen yang baru saja mendapatkan gelar doktor nih Sobat YST, dan beliau mungkin akan ini ya saya spill dikit gitu. Beliau juga merupakan lulusan atau mungkin salah satu dosen pertama di prodinya yang menamatkan atau menyelesaikan studi doktornya. Nah, mungkin langsung saja saya sapa beliau yang sudah hadir di studio podcast kita. Halo Ibu Dr. Diana Dewi Wahyuningsih. Selamat siang Mas Dimas. Selamat siang. Jadi ketawa deh kita tag-nya siang hari. Oke, nggak apa-apa. Saya manggilnya Bu Diana boleh? Boleh. Atau lebih lengkap Dr. Diana Dewi? Diana saja. Oke, Bu Diana. Mungkin untuk teman-teman dari Prodi BK sudah familiar ya dengan Bu Diana gitu. Bagaimana? Belum apa langsung saya tanyain ya, bagaimana rasanya Bu Diana setelah selesai kuliahnya? Lebih tepatnya lega. Karena dalam proses yang agak lama, dalam proses menempuh program doktoral, ada beberapa hal kendala mungkin yang dialami. Sampai titik ini sudah selesai, alhamdulillah, puji syukur. Jadi ada rasa syukur yang harus disampaikan untuk dapat menyelesaikan di tahap ini, Mas. Iya, jadi pasti ya Bu Diana, mungkin sebelumnya saya juga sempat bertemu dengan dosen-dosen yang lain juga yang menyelesaikan dokter, pasti ada tantangan, kendala dan sebagainya kayak gitu. Kita agak skip dulu yang itu, cuman mungkin di awal saya tuh tertarik gitu dengan apa ya, profil Bu Diana sendiri. Ini yang mau mungkin Sobat GST jarang banget tahu gitu kan. Ternyata Bu Diana ini punya gelar sarjana 2. Iya. Benar. Iya. Dan dua-duanya itu alumni dari Universitas Tunas Pembangunan alumni dari UTP. Iya. Luar biasa loh, ini alumninya bisa lulus dokter juga dari UTP, terus mungkin S2 S3-nya di kampus lain ya, karena memang di kita belum ada ya Bu ya gitu. Nah mungkin kalau saya menginfokan ke Sobat GST gitu, salah satu gelar sarjana dari Bu Diana adalah teknik sipil ya. Ini tuh kalau saya lihat beda banget loh Bu, teknik sipil dengan bimbingan konseling. Ini gimana ceritanya nih Bu Diana? Betul, iya, boleh cerita sedikit? Boleh banget. Oke, sebenarnya ini yang menjadi clue atau menjadi titik kunci buat rekan-rekan semua, bahwa sebenarnya perencanaan karir itu bisa direncanakan di awal. Jangan sampai kita akan kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan biaya, karena sudah menempuh sekian panjang perjalanan untuk jenjang pendidikan, tapi ternyata passion ataupun mungkin keinginannya tidak sesuai. Jadi cerita sedikit terkait dengan perjalanan saya. Saya kuliah di UTP, masuk di tahun 99, lulus di 2003, masuk di Fakultas Teknik, tepatnya Prodi Teknik Sipil. Baik. Lalu setelah lulus di 2003, saya sempat bekerja 8 tahun, dari 2003 sampai di 2011. Di tengah perjalanan, karena melihat tantangan di dunia pekerjaan khususnya di teknik sipil, apalagi untuk lulusan perempuan, mungkin peluangnya ada, tapi untuk kendala dalam jenjang kepangkatan mungkin akan ada beberapa kendalanya, terkait mungkin jam kerja. Karena beberapa kali saya mendaftarkan pekerjaan itu lebih banyak menjadi
pelaksana lapangan. Meskipun awalnya mungkin ada perencanaan, ada pengawasan, ada pelaksanaan. Nah, kalau di perencanaan mungkin bisa di dalam ruangan atau jam kerjanya itu pasti ada jam khusus yang untuk pelaksanaan pekerjaan. Untuk pengawasan dan pelaksanaan ini itu akan disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Kalau misalnya ada waktu untuk cor atau mungkin untuk ada barang datang dan lain sebagainya, itu harus menunggu, bisa sampai malam. Nah, di jam-jam yang seperti ini untuk kebutuhan ibu rumah tangga mungkin agak riskan karena ada tanggung jawab yang ada di rumah. Lalu saya melihat ketika saya bekerja kemarin, ini tidak ada jenjang kepangkatan atau tidak ada jenjang karirnya. Maka untuk durasi waktu berapa lama, ini tidak ada jaminan bahwa nanti saya akan lebih nyaman daripada posisi saya saat ini. Melihat hal itu, kebetulan kebetulan waktu itu saya masih punya baby yang masih kecil. Awal-awal punya baby ini kok melihat jam kerjanya tidak nyaman nih untuk anak-anak. Nanti bagaimana tumbuh kembang anak saya, bagaimana saya mendampingi perkembangan mulai dari kecil sampai nanti dewasanya atau remaja akan seperti apa. Keluarga melihat bahwa ini nanti kalau anak tidak kepegang, kasihan anaknya nih pertumbuhannya. Maka ibu atau keluarga saya menyampaikan tidak ada salahnya nih masuk kuliah untuk jurusan bimbingan dan konseling. Awalnya tidak untuk bekerja, karena melihat bahwa saya senang nih untuk kontraktor atau untuk pekerjaan di bangunan, melihat itu senang. Maka saya diminta untuk kuliah saja di bimbingan dan konseling UTP di tahun 2008, lulusnya di 2011. 3 tahun. 3 tahun. Nah, di sini ibu atau keluarga saya meminta belajar dulu untuk mengetahui perkembangan anak-anak. Karena mulai dari prenatal itu sebelum anak ada di dalam kandungan, jadi itu sudah mulai dibentuk nih untuk karakter anak akan seperti apa. Lalu untuk anak balita ini nanti akan perkembangannya seperti apa. Masuk ke anak-anak, masuk lagi ke remaja. Awalnya hanya untuk diminta mempelajari itu saja. Nah, setelah itu mulai dari situ saya belajar banyak bahwa ternyata bimbingan dan konseling ini mempelajari bukan hanya tentang perkembangan anak, tapi ada juga asesmen. Asesmen itu untuk menilai perkembangan kenapa anak satu dan satunya mesti berbeda. Kenapa kebutuhan anak satu dan satunya akan berbeda. Nah, dari sini saya melihat bahwa kalau hanya S1 kelihatannya kurang nih, karena kebutuhan kita bukan hanya betul, karena nanti dilihat kebutuhan kita bukan hanya untuk perkembangan anak, karena akan ada lagi layanan-layanan lain yang bukan hanya perkembangan anak, tapi ada perkembangan karir. Kenapa orang dengan pribadi yang satu akan berbeda dengan yang lain? Kenapa Mas Dimas seneng nih untuk podcast yang seperti ini? Nah, boleh jadi untuk beberapa orang mungkin nggak begitu suka nih ada di depan kamera. Apa yang menyebabkan orang-orang seperti ini akan berbeda? Dari situ saya mulai tertarik untuk mempelajari hal yang berikutnya. Jadi bukan hanya perkembangan anak, tapi ada juga kebutuhan terhadap karir. Dari situ saya melihat bahwa baik, karena ini kita sudah konsen yang ada di sini, konsen selain ada di teknik sipil yang kemarin kita punya beberapa pemahaman lah untuk teknik sipilnya, ada beberapa pengetahuan, tapi ada ketertarikan yang berbeda terkait dengan perkembangan anak, terkait dengan tumbuh kembang dan kebutuhan anak, itu setiap anak akan berbeda. Dari situ saya melanjutkan untuk S2-nya. Saya S2 di 2011, lulusnya di 2014. Agak lama ya, 3 tahun juga, 3 tahun di Universitas Negeri Malang. Oh, sampai ke Malang. Iya, di Malang S2-nya. S2 di Malang. Nah, di Malang saya mengetahui banyak terkait dengan bimbingan dan konseling untuk karir. Dari situ saya mulai belajar banyak, melihat bahwa saya mulai bekerja atau saya mulai memasuki kuliah di S2 Malang itu di usia 30. Padahal rekan-rekan saya itu usia 20, 21, fresh graduate, baru lulus, dia langsung lanjut S2. Betul. Maka saya melihat bahwa perkembangannya itu akan berbeda dengan saya. Dia masih sangat bersemangat, masih punya power yang kuat untuk mencari ilmu, sedang saya baru nih. Saya sudah habiskan waktu di beberapa pekerjaan yang lain, ini tidak linear nih, tidak sesuai. Berarti saya harus mengumpulkan tenaga lebih untuk bisa ikut memahami mata kuliah yang ada di bimbingan dan konseling. Dari situ saya melihat bahwa penyesuaian kerja dengan perbedaan rumpun yang berbeda itu membutuhkan kekuatan atau pemahaman yang lebih.
ketika anak lulus fresh graduate, dia masih memahami atas satu rumpun ilmu. Jadi dapatnya di situ nih, pengalaman juga masih di sana. Sedang saya campur cara saya memandang pun juga akan berbeda dengan mereka. Dari situ saya melihat bahwa saya harus memenuhi ini bukan hanya sampai S2 nih. Kalau saya mau bersaing dengan anak-anak yang fresh graduate, mesti harus ada tambahan ilmu lagi. Maka dari situ setelah S2 di Malang, saya mendaftar dulu di UTP. Alhamdulillah diterima. Maka saya melihat bahwa yang pertama adanya peluang untuk melanjutkan jenjang karir berikutnya. Jadi kalau kita mau saingan sama anak-anak yang muda, sudah bukan saatnya nih, karena mereka mungkin pengetahuannya lebih banyak daripada kita yang baru kemarin kita ikut kuliah. Sedang mereka mungkin pengalamannya untuk PPL atau mungkin untuk mengajar itu mungkin lebih lama daripada saya. Karena itu setelah S2 ada baiknya saya lanjut S3 karena memang ada kesempatan dan memang diizinkan dari UTP untuk di situ. Maka saya masuk di tahun 2017 di UNES. Di UNES. Iya, nah baru lulus sekarang. Lulus di waktu yang tepat. Iya, betul sekali. Betul. Berarti bisa dibilang dari 2011 sampai 2017 Bu Diana fokus di pendidikan. Ya, boleh dibilang seperti itu. Tapi untuk pengalaman memang karena kita tidak mendapatkan wadah atau tidak mendapatkan fasilitas yang memenuhi, mungkin skillnya berkembang tidak dengan baik. Artinya seperti ini, di 2017 sampai 2014 saya hanya belajar S2-nya di Malang. Di sana karena untuk PPL itu hanya ada di 1 semester, berarti keterampilan saya mengajar atau teachingnya ini untuk belajar itu hanya ada di 1 semester. Lainnya hanya untuk mengkaji keilmuan tentang BK. Jadi keterampilan dasar mengajar ataupun keterampilan dasar konseling itu sangat terbatas. Maka setelah 2011 sampai di 2017 ada kesempatan mengajar di UTP pun saya gunakan mungkin dengan keterbatasan saya. Karena saya melihat teman-teman yang lain pengalamannya mengajar itu lebih lama. Sedang saya dari 2014 sampai 2017 kemampuan saya hanya terbatas nih karena dapatnya di S2 yang tadi. Maka saya memutuskan untuk harus mencari lagi nih karena untuk kompetensi saya mungkin saya akan berkurang dengan teman-teman yang sudah lama. Nah, karena itu saya melanjutkan untuk S3-nya. Langsung berarti memang bermula dari tadi ya Bu. Maksudnya ada kayak tentang hubungan dengan anak. Betul, tadi jadi pengen niat awalnya seperti itu seperti itu malah tertarik dan mendalami sampai sekarang gitu. Terus teknik sipilnya bagaimana nih Bu Diana? Sebenarnya kalau sekarang sampai akhir-akhir itu pun ketika saya sekolah S2 di Malang itu masih ada beberapa teman yang minta untuk digambarkan. Oh iya? Masih. Cuman akhirnya saya menyadari bahwa ini sudah tidak bisa saya fokus karena tidak bisa fokus untuk dua-duanya. Kemarin mungkin bisa, tapi kalau saat ini saya sudah menekuni satu bidang, yang ini mulai saya lipas. Jadi saya sudah mulai untuk teknik sipil sudah tidak begitu intens. Jadi sudah tidak mengikuti perkembangan yang terbaru. Karena misalnya untuk menggambar AutoCAD itu ada seri-seri yang baru nih. Nah, itu saya sudah tidak begitu mengikuti ataupun untuk penguji kekuatan beton dan lain sebagainya sudah tidak mengikuti karena kita harus memilih salah satu. Mana yang lebih intens atau lebih fokus, mana yang untuk dikerjakan. Gitu. Ini note yang bagus nih Sobat GST, fokus ya Bu Diana. Iya betul. Ya walaupun kita awalnya mungkin bisa dibilang menyukai bidang tersebut, tapi ternyata menemukan bidang yang lain lagi, menekuni di sana, ya nggak ada salahnya juga ya Bu ya. Karena belajar itu di mana saja dan kapan saja. Gitu. Oke. Nah Bu Diana sendiri ini nggak kendala, kan tadi sempat ngomong tantangan kendala gitu saat khususnya dalam menjalani program doktoralnya ini sendiri? Sebenarnya banyak ya Mas. Yang pertama mungkin time management. Karena kebetulan saya melanjutkan S3 ini dengan status sebagai ibu rumah tangga, sebagai dosen yang punya jadwal mengajar, karena izin belajar kan. Jadi masih ada beberapa jam untuk mengajar dan tridharma harus tetap dilaksanakan. Kendala yang pertama itu terkait dengan manajemen. Biasanya kalau kita nek wis males kan gitu ya, bisa sehari 2 hari enggak usah dikerjakan, besok kita healing dulu. Healingnya berapa lama nih waktunya hilang nih gitu. Rencana 2 hari jadi 5 hari. Iya, betul, bisa sampai 1 bulan nih. Jadi enggak dipegang lagi kayak gitu. Yang pertama adalah manajemen waktu. Yang kedua adalah terkait dengan jam promotor atau jadwal-jadwal promotor. Nah,
promotor itu atau dosen itu kan agak jual mahal ya. Mungkin hampir seperti saya. Kok dicari mahasiswa seperti itu. Nah, di WA enggak dibalas. Nanti ditungguin lama juga enggak datang-datang. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah punya rencana datangnya awal nih, kelihatannya jam sekian mesti ada. Ternyata seharian tidak datang. Besok kita datang lagi kayak gitu. Jadi itu yang membuat kita terkadang jadi motivasi itu turun. Jadi awalnya kita sudah semangat 45 nih, sudah datang tepat waktu, sudah bawa bahan. Ternyata dosennya tidak ada nih. Nah, besok ditunggu sehari lagi, tidak ada ya sudah pulang. Besok bisa sampai seminggu datang lagi. Kayak gitu hilang waktunya. Yang kedua adalah itu tadi terkait dengan pembimbingan. Yang ketiga adalah revisi moodnya, mood. Yang sekali direvisi, betul. Jadi nggak cuma teman-teman mahasiswa S1 betul. ya. Kita pun juga mengalami itu, betul. Walaupun apa ya Bu, sudah di jenjang doktoral ini revisi tetap ada betul. ya. Awalnya kita berpikir revisinya itu sedikit, udah satu itu, oke besok kita kerjakan. Kok ternyata dalam satu bab itu revisinya tambah lagi 2 kali kan. Jadi tergantung itu. Nah, dari situ kan kelihatan mood kita ya. Awalnya kita sudah berniat untuk menyelesaikan, tapi ternyata ada kendala, jadi moodnya berubah lagi, gitu-gitu. Jadi yang keren itunya. Sebenarnya tantangannya juga sama aja ya, betul, Bu, betul. Ya? Mulai dari mahasiswa, kita yang S1, S2 ataupun S3 hampir sama sih. Jadi kalau tugas akhir yang baik itu apa? Yang dikerjakan dan yang selesai. Betul. Oke. Nah, Bu Dia juga sempat menyebutkan gitu kan kalau menjalani kuliah ini sebagai ibu rumah tangga, istri dan sebagainya, itu dukungan dari keluarga bagaimana? Alhamdulillah ya Mas, terima Apalagi kasih. Ngurus anak. Betul. Mohon maaf masih kecil juga. Kalau sekarang sudah SMA. Kita punya kesepakatan. Masih kecil SD, ya, masih SD kelas 3. Jadi kebetulan kemarin waktu saya mengajukan izin ini ke keluarga, baik dari orang tua maupun suami, alhamdulillahnya diizinkan untuk melanjutkan S2, S3-nya di Semarang, di UNES. Nah, melihat hal ini, keluarga alhamdulillah mendukung sekali sebagai support system, termasuk bagaimana dukungan emosionalnya. Dukungan emosional itu biasanya kalau perempuan kan butuh tempat curhat ya. Ada marahnya, mesti harus kemana ini. Gitu. Alhamdulillah keluarga itu bisa menjadi tempat untuk tempat curhat, untuk memberikan saran, memberikan solusi, walaupun mungkin juga nggak begitu benar-benar banget solusinya, tapi paling nggak ada tempat di mana kita punya permasalahan itu di sekolah ataupun di lapangan ataupun di mana ada temannya. Lalu yang kedua terkait finansial. Finansial, alhamdulillah selama proses sekian lama untuk pembiayaan ada dari keluarga bisa untuk membantu di situ. Lalu juga termasuk dukungan dari sosial, dukungan sosial. Saya menyampaikan dukungan sosial itu karena saya tinggalnya di desa. Di desa ini kan kalau orang Jawa ono rewang, Mas. Jangan tahu rewang enggak? Jadi ketahuan nih. Rewang itu misalnya ada orang punya kerja. Nah, karena di sana kan tidak di gedung kan, jadi ada di rumah, terus nanti tetangga pada datang untuk membantunya. Nah, kalau di desa ini menjadi suatu kewajiban karena kulturnya adalah hal yang seperti itu. Maksudnya dalam membantu kerjasama apa? Jadi kita misalnya kalau mau ada orang punya kerja misalnya mantu untuk pernikahan, itu 3 hari sebelumnya sampai 3 hari sesudah pernikahan itu tetangga pada datang. Jadi ada yang ikut memasak, ada yang ikut membantu mendirikan tenda, ada yang ikut membantu membersihkan dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya kalau menjadi kebiasaan dari desa, ketika kita tidak hadir di kegiatan seperti itu kan menjadi pertanyaan atau mungkin akan diperbincangkan dengan tetangga. Maka dukungan sosial ini karena tahu status saya adalah pelajar atau mahasiswa untuk sekolah, mungkin ketika pada kegiatan sebelum hari H tidak hadir, itu masih bisa dimaklumi. Asal nanti waktu pas hari H sekali waktu kita bisa datang untuk menyampaikan ucapan selamat seperti itu. Nah, kalau di desa kan masih kulturnya seperti itu gitu. Nah, itu yang menjadi saya juga merasa bersyukur bahwa dukungan sosial di masyarakat itu ada. Jadi mereka juga mengerti kondisi saya, jadi tidak begitu menuntut saya untuk kehadiran di waktu-waktu khusus seperti itu. Jadi bisa memaklumi. Iya, betul. Di situ. Cukup menarik juga ya, ternyata dukungan sosial di lingkungan itu cukup perlu ya. Memang perlu malahan ya, memang perlu seperti itu. Oke, nah sejauh ini Bu Diana gitu, apa sih sebenarnya membedakan Bu Diana dari sebelum
dokter ini sampai sekarang gitu? Ada nggak sih bedanya sebelum dan sesudah? Ini pertanyaan yang sulit karena menurut saya kan baru 2 hari 3 hari yang lalu nih, belum lama selesainya. Jadi kalau untuk membedakan sudah bisa apa misalnya, kemarin belum bisa apa, sekarang sudah bisa apa gitu. Nah, lebih pada mungkin terkait dengan keilmuan atau pemahaman keilmuan bimbingan dan konseling. Kalau yang kemarin mungkin saya melihat bahwa ada beberapa keterbatasan pemahaman saya terkait dengan layanan di dalam bimbingan dan konseling. Maka setelah saya menempuh program doktoral ini, mungkin saya akan lebih spesifik karena saya tahu arah dari bidang di bimbingan konseling ini terkait dengan karir, bimbingan dan konseling karirnya. Maka nanti untuk pelaksanaan tridharma, nanti untuk kerjasama berkolaborasi dengan jurusan yang lain, saya mempunyai program khusus ataupun wacana ini terkait dengan layanan bimbingan dan konseling karirnya. Kalau yang kemarin mungkin masih terkait dengan 4 bidangnya, pribadi, sosial, belajar, karir gitu. Nah, sekarang mungkin akan lebih spesifik terkait dengan layanan bimbingan dan konseling khususnya karir. Seperti itu. Mungkin yang kedua terkait dengan manajemen waktu. Kalau yang kemarin masih bisa menunda gitu, masih enak-enak saja karena tidak ada tuntutan gitu. Mungkin kalau sekarang kita mungkin akan lebih fokus bagaimana mengatur waktu untuk mengajar, mungkin waktu untuk program yang lain terkait layanan BK, seperti itu. Oke, berarti ya sembari proses mungkin ya Bu Diana ya, apalagi tapi paling tidak sudah tahu nantinya. Ini juga saya juga baru tahu gitu kalau ternyata kan memang ada bidang-bidang untuk bimbingan konseling. Berarti Bu Diana sudah ini ya, apa namanya, memantapkan untuk ngambil yang di konseling khusus untuk bimbingan konseling khusus untuk karir. Jadi mungkin untuk teman-teman mahasiswa juga yang nanti yang mau konseling atau mata kuliahnya ya Bu ya, seperti BK karir gitu. BK karir. Penting juga nih soalnya karena kan banyak ya Bu Diana mungkin lihat fenomena saat ini, anak-anak terutama Gen Z gitu kan yang baru lulus tuh pasti bingung ya. Ini mau daerah, maksudnya mau kerja apa, mau apa lagi, apa S2 dulu apa gimana, atau mikir ada yang mungkin sempat memikirkan apa menikah dulu kayak gitu. Berarti bisa ini ya Bu, apa memberikan untuk layanan seperti itu. Nah, terkait dengan Gen Z, kita melihat bahwa saat ini anak-anak itu memilih karirnya itu tidak memahami terkait bakat, minat, kemampuan, potensi. Mereka kadang memilih itu berdasarkan dari ajakan teman atau mungkin saran dari guru BK atau mungkin saran keluarga. Maka untuk mahasiswa atau Gen Z saat ini itu tidak salah untuk melakukan perencanaan lebih awal. Maka mencari informasi itu lebih banyak. Mencari informasi itu yang ke dalam terkait dengan diri kita. Sebenarnya passion kita yang mana sih? Kita senang untuk public speaking keluar atau kita termasuk orang yang ingin merencanakan itu lebih tertutup. Jadi kita membuat perencanaan itu sendiri tanpa harus mempublikasikan ke orang lain misalnya. Lalu melihat kita itu punya kemampuan di bidang apa yang kita tekuni, yang kita merasa senang untuk bekerja di sana, terus kita punya kemampuan-kemampuan lebih untuk mengembangkan di sana. Itu yang ke dalam ya. Jadi kita melihat kemampuan, bakat, minat, potensi yang kita punya yang seperti apa. Lalu yang keluar untuk mencari informasi peluang-peluang pekerjaan. Kalau era kita di 2025 misalnya atau di 2026 ke depannya itu peluang pekerjaan apa yang menjadi tren, peluang pekerjaan apa yang nantinya akan dibutuhkan, karena di era industri 5.0 and society 5.0 ini kan akan berbeda dengan zaman kita nih. Kalau zaman kita, zaman saya penting iso PNS ya misalnya atau pekerja dia jadi pegawai ya misalnya. Hal itu sudah menjamin nanti untuk kita untuk hari tua kita misalnya, informasi-informasi itu kita dapatkan dari orang tua kita. Sedangkan era saat ini adalah era berkembang yang berbeda. Misalnya untuk menjadi YouTuber saja, untuk menjadi influencer saja itu uangnya lebih banyak nih daripada kita yang bekerja setiap hari ke kantor. Maka informasi-informasi seperti ini dibutuhkan. Peluang-peluang pekerjaan apa saja yang dibutuhkan. Persyaratannya akan seperti apa. Lalu skill-skill yang harus kita miliki ini yang seperti apa. Kadang anak-anak ini yang saat dulu itu kurang bisa untuk mengkomunikasikan, saat ini anak-anak sudah sangat terbuka untuk menyampaikan itu. Maka untuk public speaking keluar kan mungkin sudah meyakinkan nih. Nah, peluang-peluang yang seperti ini yang harus mereka pahami. Maka dari itu, dari mereka tahu tentang potensi diri, tahu tentang peluang yang ada, persyaratan pekerjaan yang ada seperti apa, maka akan memudahkan bagi kita untuk memilih. Setelah kita mau nyari SMA kemana nih misalnya, SMA atau SMK, SMK-nya yang jurusan apa misalnya untuk lulusan-lulusan SMP. Maka informasi ini perlu mereka cari
Setelah itu untuk mencari informasi tentang perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang negeri seperti apa, yang swasta seperti apa, jurusan yang ada seperti apa, itu harus mereka dapatkan semuanya. Jadi jangan hanya untuk mendapatkan informasi dari orang lain lalu dicerna, oh iya kalau teman saya seperti ini aku ikutlah. Karena ternyata setiap orang punya passion yang berbeda, punya potensi yang berbeda, punya keinginan ke depannya juga berbeda. Maka informasi-informasi itu harus diperlukan. Termasuk nanti di UTB kita punya 4 program fakultas, ada teknik, ada keguruan, FKIP, ada pertanian, ada ekonomi. Itu pun ada beberapa jurusannya lagi. Ada prodinya lagi. Dari prodi-prodi itu kita harus mencari informasi. Karena di teknik misalnya, antara teknik sipil sama teknik arsitek itu sudah berbeda. Nah, apa yang membedakan? Nah, anak-anak kan kadang tidak begitu paham. Taunya ini ada urusannya dengan bangunan. Padahal sebenarnya teknik sipil bukan ada orientasi bangunan saja, akan ada jalan, ada jembatan mungkin, hidronya. Nah, informasi-informasi ini yang diperlukan oleh anak-anak. Benar banget Bu Diana, saya cukup setuju gitu ya, apalagi perkembangan semakin berubah, semakin maju, tentunya juga kita ngomongin pendidikan seperti ini gitu kan juga pasti juga berbeda-beda ya Bu ya, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini gitu. Kalau dari Bu Diana mungkin saya langsung udah pertanyaan ya Bu, target dan harapannya apa sih setelah lulus dokter ini? Target ya Mas? Ini menjadi sebuah harapan terlebih dahulu. Boleh, silahkan. Bahwa dengan saya menyelesaikan program doktoral ini, saya berharap bahwa bidang keilmuan kita, khususnya di Prodi BK, itu dapat berkembang. Artinya bahwa pengetahuan atau pemahaman yang saat ini sudah ada di Prodi kita, itu dapat berubah atau merencanakan ke depannya lebih baik terkait dengan MBKM. Nah, kurikulum kita itu akan menjalankan MBKM, di mana mahasiswa diberi kesempatan untuk merdeka dalam belajar. Maka bukan hanya ada di dalam kampus kita atau di prodi kita BK saja mereka akan belajar. Mereka diberi kesempatan untuk magang di luar atau di dinas-dinas sosial lain yang mungkin kita sudah bekerja sama. Lalu ada kampus mengajar, mereka diberi kesempatan untuk mengajar di sekolah-sekolah. Lalu ada juga dengan pertukaran pelajar. Mereka diberi kesempatan untuk ikut belajar di kampus yang lain. Artinya bahwa skill mereka atau keahlian kompetensi mereka didapat atau dikembangkan bukan hanya di dalam kampus Prodi UTB saja, tapi mereka punya kesempatan di luar sana. Harapan saya yang pertama itu adalah bahwa mereka mampu untuk mendapatkan atau meningkatkan skill kompetensi mereka bukan hanya di satu tempat, bukan hanya di UTB ataupun di Prodi BK. Yang kedua adalah terkait dengan kompetensi mahasiswa yang mereka setelah pembelajaran atau mata kuliah mereka di 8 semester ini ada beberapa kali mereka memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan dosen terkait dengan Tridharma, misalnya untuk pengabdian masyarakat, terkait dengan penelitiannya. Nah, payung yang sudah digunakan oleh dosen-dosen mereka terkait dengan bidang-bidang mereka, baik dari pribadi sosial belajar karir ini yang sudah dikuasai oleh dosen, mereka mampu untuk melakukan penelitian atau pengabdian. Artinya mereka mengembangkan pemahaman mereka, kompetensi mereka untuk belajar lebih awal. Jadi mereka bisa meningkatkan keterampilan mengajar, meningkatkan pemahaman analisis data dan lain sebagainya. Ini di tengah-tengah selama mereka perkuliahan. Jadi dapat membantu dosen terkait dengan penelitian pengabdian masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah bahwa harapannya BKUTP ini dapat berkolaborasi dengan instansi yang terkait. Jadi bukan hanya ada di antara sekolah saja, tapi bisa untuk dinas-dinas sosial, dinas-dinas rehabilitasi seperti itu. Dan itu akan menyertakan atau melibatkan mahasiswa. Seperti itu harapannya. Harapan dan rencananya ke depannya. Bagus sih, semua kita doakan bisa terrealisasi walaupun nanti sedikit demi sedikit terlebih dahulu ya Bu Diana. Betul. Oke. Mungkin ini terakhir Bu Diana, closing statement. Saya ingin Bu Diana menyampaikan memberikan masukan, saran kepada sobat GST yang mungkin nonton podcast kita di edisi kali ini. Silahkan Bu Diana. Baik. Terkait dengan era
industri 5.0 and society 4.0, bahwa sebenarnya kenakalan saat ini atau beberapa gejala terkait dengan perilaku siswa saat ini itu sudah tidak sama dengan era kita. Kalau yang dulu mungkin terkait dengan kenakalan remaja, merokok, mungkin tawuran dan lain sebagainya. Saat ini mungkin bukan hanya fisik atau perilaku mereka yang mengalami perubahan, lebih pada kesehatan mental. Bahwa kesehatan mental saat ini itu bisa dilihat dari bagaimana mereka melakukan atau merasakan kecemasan, ada depresi, ada stres, ada merasa insecure, ada merasa overthinking terhadap sesuatu hal yang saat ini ada. Maka yang perlu kita pahamkan saat ini bahwa peran dari lingkungan yang ada. Lingkungan saat ini mungkin lebih acuh tak acuh satu sama lainnya. Berbeda dengan tahun saya di mana lingkungan itu akan mempengaruhi perkembangan atau perilaku anak. Sedangkan saat ini lingkungan entah baik keluarga, entah nanti dari sekolah ataupun teman sebaya itu akan mempengaruhi dari salah satunya perkembangan kesehatan mental. Maka yang menjadi titik tumbuh saat ini adalah bagaimana lingkungan ini memiliki peran serta atau kepedulian satu sama lain terhadap lingkungan yang ada. Maka lingkungan sekitar mempedulikan dari tumbuh kembang peserta didik ataupun siswa-siswa saat ini. Itu harapan saya bahwa dengan adanya podcast ini, siapa yang menyimak ataupun Gen Z yang saat ini berada di era saat ini, tolong sadari terkait dengan kesehatan mental. Kalaupun membutuhkan layanan, tolong menyampaikan atau mencari layanan yang tepat. Jadi bukan hanya untuk curhat ke teman, karena boleh jadi memang tidak menemukan solusinya. Jadi perlu untuk mencari lembaga atau layanan profesional yang bisa membantu terkait dengan kesehatan mental. Luar biasa closing statement-nya, karena memang benar Bu Diana, kalau saya lihat juga di media sosial banyak Gen Z yang mungkin merasa kesehatan mentalnya tuh tidak baik-baik saja seperti itu, dan itu tidak terlihat sebenarnya. Iya benar, gitu. Tidak terlihat kayak gitu. Dan mungkin Bu Diana barusan selain menyelesaikan gelar doktoralnya, ternyata bimbingan konseling juga salah satunya fokus ke arah sana juga. Betul. Oke. Baik Bu Diana, saya mengucapkan terima kasih banyak, sukses. Amin. Semangat terus Ibu, tentunya mungkin Ibu. Siapa tahu dengan podcast ini juga bisa menginspirasi teman-teman dosen lainnya yang mungkin sedang menempuh atau akan menempuh gelar doktoralnya. Semangat untuk teman-teman yang lain sudah menempuh doktornya. Gitu. Ataupun mahasiswa kita nantinya ingin bisa melanjutkan untuk studi berikutnya, betul. Benar sekali. Harapannya seperti itu. Seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak, semangat, sukses untuk Bu Diana. Terima kasih Mas Dimas. Sama-sama. Dan untuk Sobat GST, saya mengucapkan terima kasih juga sudah menyimak podcast kita. Semoga obrolan saya dengan Bu Diana atau mungkin Dr. Diana Dewi Wahyuningsih bisa memberikan manfaat dan juga menginspirasi Sobat GST semuanya. Saya tutup podcast kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.